Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah, para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah, mari kita memuji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya setia. Para pendengar yang dirahmati Allah, bahwa kita ini dihidupkan dan dimatikan oleh Allah itu sebagai ujian. Jadi hidup ini adalah ujian. Sebagaimana firman Allah SWT, ya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bahwa Dialah Tuhan yang menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan Dia maha bijaksana, maha pengampun. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa Tuhan yang berkuasa di alam semesta ini, yang maha perkasa, yang memiliki segalanya, adalah menciptakan kematian, ya. Dialah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Ketika orang atau apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah kematiannya, maka tidak akan bisa diundurkan atau dimajukan sesaat pun, ya. Kepastian waktunya Allah yang menentukan, dan seseorang tidak bisa menghindar dari itu semua. Kemudian ketika hidup ini adalah masa ujian bagi manusia. Allah ingin melihat ketika kita diberi kehidupan ini, kita gunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk kebaikan-kebaikan atau untuk keburukan-keburukan? Allah ingin melihat siapa di antara manusia yang hidup ini yang paling baik perbuatannya, yang paling baik pekerjaannya, ya, paling baik ucapannya, ya, semua yang paling baik lah, ya. Nah, Allah telah memberikan kesempatan kepada manusia ini memilih dalam hidup ini. Hidup ini kan berpasangan, ada baik, ada buruk, ya, ada hak, ada batil, dan manusia diberi kebebasan untuk itu. Dan Allah juga sudah menentukan hasil akhir dari apa yang dilakukan. Ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah juga memberikan balasan atas kebaikannya. Dan ketika manusia ini yang dia jalankan dalam hidupnya adalah keburukan-keburukan, maka Allah juga akan memberikan balasan atas dosa-dosanya, ya. Maka sudah semestinya kita sebagai manusia menyadari itu semua, bahwa hidup ini harus diisi dengan kebaikan-kebaikan, baik berupa kata-kata, perbuatan, tingkah laku, dan sebagainya. Baik kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada orang lain, tetangga, dan seterusnya, ya. Dan kebaikan itu akan kembali kepada siapa yang melakukan. Orang yang senantiasa berbuat baik, maka dia juga akan mendapatkan hasil dari perbuatan baiknya. Begitu pula sebaliknya, orang yang
senantiasa berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan ditimpakan kepada dirinya, dan atau mereka sendiri akan menanggung resikonya. Nah, maka sebenarnya orang yang berakal seharusnya dia akan memilih perbuatan yang baik dalam hidupnya, berkata dengan kata-kata yang baik, ya. Kalau mendengar juga mendengarkan sesuatu yang baik, kalau melihat juga melihat sesuatu yang baik-baik, ya kan? Karena memang ada yang baik dan yang buruk. Tapi semestinya manusia yang berakal itu ya akan memilih yang baik. Karena kebaikannya itu akan kembali kepada dirinya, dan keburukan itu juga akan menjadi risiko bagi dirinya. Nah, karena itulah maka ya, dengan ujian Allah kita dihidupkan ini, ya, bagaimana kita bisa lulus, ya, bisa sukses menjalani hidup ini, sehingga pada saat datang kematian dipanggil oleh Allah SWT, ya, Allah menempatkannya di tempat yang nyaman, tempat yang membahagiakan, tempat yang menyenangkan, yang diridhoi oleh Allah, ya, yang dirahmati Allah. Karena di hari akhir itu hanya ada 2 tempat, dan di sana bukan waktunya memilih, tapi di sana sudah waktunya menempatkan. Allah menempatkan pantasnya di mana orang ini sesuai dengan perbuatannya selama hidup di dunia, ya. Jadi kalau orang selama hidup di dunia itu memang yang dilakukan selalu yang baik-baik, ya insya Allah Allah akan membalas kebaikannya itu berlipat ganda, bisa 10 kali, 100 kali, bahkan sampai 700 kali dari kebaikan yang telah dilakukannya, ya. Nah, dengan itu, ya, seharusnya memang manusia ini berusaha, ya, bagaimana jalan menjalani hidup ini terbimbing, dan kebaikan yang benar itu kebaikan yang sesuai dengan petunjuk Allah, bukan kebaikan menurut ukuran kebanyakan manusia. Karena ada kalanya kebanyakan manusia membuat ukuran berbeda dengan ukuran Allah. Kalau contoh-contoh yang mungkin bisa kita lihat, ya, Allah itu melarang, ya, laki-laki menyerupai wanita, dan begitu pula sebaliknya. Apalagi laki-laki suka dengan laki-laki, wanita suka dengan wanita. Itu Allah melarang, mengharamkan. Tapi ada sebagian orang, bahkan mungkin satu negara, ya kan, yang menghalalkan itu, mengizinkan, membolehkan pria nikah dengan pria, wanita dengan wanita, dan seterusnya. Nah, karena itu ukuran kebaikan itu bukan karena banyaknya orang yang menganggap baik, tapi menurut, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dianggap oleh Allah baik itulah yang baik sesungguhnya. Tapi kalau yang baik dianggap baik oleh manusia, itu belum tentu, ya, baik yang sesungguhnya. Ya. Nah, karenanya, ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ya, yang mendengar ceramah ini, mari, ya, kita berusaha semaksimal mungkin, ya, mengisi hidup kita ini, ya, dengan kebaikan-kebaikan, ya, supaya ketika kita mengakhiri hidup dan berjumpa dengan Allah SWT, ya, kita mendapatkan keridhoannya, ya, mendapatkan rahmatnya, sehingga kita ditempatkan di tempat yang nyaman buat kita semua, yaitu tempat yang diridhoi Allah, yaitu surganya Allah SWT. Dan kebaikan itu juga akan membawa dampak positif ketika kita masih hidup di dunia, ya. Jadi orang yang berbuat baik, insya Allah akan berakibat baik, dan orang yang berbuat buruk juga akan berakibat buruk. Maka berbahagialah orang yang menjalani hidupnya untuk diisi dengan kebaikan-kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dirahmati Allah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya kepada saya pribadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.